Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safira Suryasanti atau biar nggak kepanjangan bisa dipanggil Vira aja. Aku adalah mahasiswa baru IPB University. Amazing! Aku dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, tapi karena masih tahun pertama jadi aku belajar di Departemen PKU dulu. Nah, udah 2 minggu nih, aku menyandang status sebagai mahasiswa. Selama 2 minggu ini, aku merasa banyak banget tuntutan atau tantangan yang harus aku lalui setiap harinya. Contohnya yang pertama, mandiri. Di sini aku tinggal sendiri di kos, dan ini merupakan salah satu tantangan terberat menurutku karena tadinya aku tinggal dengan orang tua dan apa-apa semuanya diurus, tapi sekarang aku harus menjalani semua-muanya sendirian. Yang kedua, kita dituntut untuk menjadi orang yang pemberani. Nah, di dunia perkuliahan ini udah nggak boleh lagi ada yang namanya malu-malu karena di sini tuh banyak banget orang-orang pintar, orang-orang hebat, dan daya saingnya pun cukup tinggi. Jadi kita harus berani untuk bertanya, berani untuk mencoba hal-hal baru agar kita dapat bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, kita harus menjadi mahasiswa yang aktif. Di dunia perkuliahan ini beda banget sama dulu sekolah, karena waktu sekolah itu semuanya dibimbing oleh sekolah, apa-apa diarahin sama guru. Sedangkan di dunia perkuliahan ini semuanya itu sendirian dan kita harus mempunyai inisiatif untuk aktif agar kita dapat mengembangkan kualitas diri kita dan juga dapat meraih prestasi-prestasi di dunia perkuliahan. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang udah aku lewatin selama kuliah ini, tapi aku nggak perlu nyebutin satu-satu kayaknya karena durasinya bakal kepanjangan. Jadi aku di sini mau ngasih tahu ke kalian skills atau kemampuan apa aja yang harus kita punya sebagai seorang mahasiswa agar dunia perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Skills pertama yang harus kita miliki sebagai mahasiswa adalah problem solving skills atau kemampuan memecahkan masalah. Problem solving skill ini perlu banget kita miliki karena apabila nanti kita ditempa oleh sebuah masalah, kita dapat menentukan solusi yang tepat agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan juga meminimalisir terjadinya dampak buruk yang tidak kita inginkan. Gimana sih caranya agar kita bisa mengasah kemampuan problem solving kita? Yang pertama, jangan pernah lari dari masalah. Hal yang harus dilakukan itu kita harus paham akar dari permasalahannya itu sebenarnya kenapa, penyebabnya apa. Nah, dari situ kita dapat menarik solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jangan lupa juga buat pikirkan resiko-resiko yang bakal terjadi apabila kita mengambil solusi tersebut. Nah, supaya kita bisa memecahkan suatu permasalahan dengan baik, kita juga harus punya skills yang namanya critical thinking. Critical thinking itu merupakan sebuah kemampuan berpikir secara kritis, logik, dan juga terstruktur. Nah, kemampuan critical thinking ini membantu kita untuk mengolah ataupun menyikapi informasi-informasi dan persoalan yang masuk secara objektif sehingga kita dapat tahu respons mana yang tepat untuk menyikapi persoalan tersebut. Nah, critical thinking ini perlu banget kita miliki apalagi di era digital sekarang karena di luar sana banyak banget hoax ataupun provokasi yang bertebaran. Dengan adanya critical thinking ini kita dapat menyikapi dengan bijak informasi-informasi di luar sana. Nah, gimana sih cara supaya kita bisa memiliki pola pikir yang kritis? Yang pertama, banyak lakukan riset dan juga pengumpulan informasi. Yang kedua, banyaklah bertanya kepada orang-orang yang mungkin lebih ahli daripada kita. Tapi jangan telan informasi secara mentah-mentah. Dan yang terakhir, coba belajar untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang dari orang lain. Skill selanjutnya adalah kreatif. Kreativitas dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kerja dan dapat membantu kita dalam menciptakan sebuah inovasi baru. Orang yang kreatif tidak pernah takut dengan yang namanya masalah karena ia dengan mudahnya selalu mendapatkan jalan keluar dengan daya kreativitas yang dia miliki. Kreativitas dapat diasah dengan cara sering-sering melakukan brainstorming, berani mengambil kesempatan dan peluang, dan juga berani keluar dari zona nyaman. Skill berikutnya yang wajib banget kita miliki adalah komunikasi. Nah, ini penting banget karena komunikasi itu menentukan arah hubungan antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang baik juga sangat diperlukan agar pesan atau pendapat yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan orang-orang mengerti tentang apa yang kita maksud. Kesantunan dan kerapihan tata bahasa dalam berkomunikasi juga sangat menentukan bagaimana orang lain dapat menilai diri kita.
Agar kita memiliki skill komunikasi yang baik, kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita terlebih dahulu. Lalu kita juga harus bisa belajar mengatur emosi dan juga belajar tentang dasar-dasar komunikasi nonverbal. Last but not least, skill yang wajib banget kita punya adalah time management. Nah, ini penting banget apalagi buat anak-anak yang ngerantau dan jauh dari rumah kayak aku. Kita nih harus pinter-pinter buat ngatur waktu antara kuliah, ngurus diri, nugas, main karena kita juga masih butuh main buat refreshing dan juga mungkin buat yang mau aktif organisasi harus bisa banget buat ngatur jadwal dengan baik. Nah, kalau punya time management yang baik, kita itu bakal mampu buat mengontrol penggunaan waktu supaya tetap efisien, efektif, dan produktif. Kalau time management kita baik, pasti semua jadwal kita yang padat itu bakalan berjalan dengan lancar dan juga kewajiban kuliah kita bakalan membuahkan hasil yang kita inginkan. Nah, cara yang bisa kita lakukan agar waktu yang kita punya dapat termanfaatkan dengan efisien adalah dengan cara membuat jadwal rencana harian, seperti hari ini mau ngapain aja gitu. Terus kita juga harus bisa nentuin skala prioritas, yang mana hal yang lebih penting untuk dikerjakan duluan. Dan yang terakhir, jangan nunda-nunda pekerjaan karena itu bakalan membuat waktu kita tuh terbuang sia-sia. Nah, segitu dulu dari aku tentang skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Semoga hal-hal yang udah aku sampaikan tadi bakalan bermanfaat buat kita semua supaya survive menjadi seorang mahasiswa dan juga dunia perkuliahan kita dapat berjalan dengan efektif. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.